Pernyataan berani Bang Jay, setelah tiba di Indonesia. Kabar baik, Kelvin Verdong kini sudah resmi jadi WNI, dan siap perkuat Timnas Indonesia. Timnas U20 Indonesia dihajar Ukraina 3-0 di laga perdana Toulon Cup 2024. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Pernyataan berani Bang Jay, setelah tiba di Indonesia. Jay Izzes atau Bang Jayadi, memang sosok yang ambisius. Usai membawa Venezia meraih tiket promosi ke Serie A, ia kini menegaskan ambisinya mengantar Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jay Izzes dianggap sebagai salah satu aktor penting di balik kemenangan Venezia dengan skor 1-0 atas Cremonese pada fase final leg kedua playoff promosi Serie A 2023/2024 di Pierluigi Penzo Stadium, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 dini hari WIB. Kini, dia sudah harus bersiap untuk menatap pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia. Dia mengaku antusias untuk bisa membawa Garuda melaju jauh di kualifikasi itu. Tentu saja saya sangat antusias dengan kans lolos ke Piala Dunia. Tapi kami harus melihat sejauh mana kami bisa melangkah, kata Jay Izzes dalam sebuah wawancara di situs resmi FIFA. Jay Izzes sendiri sudah membukukan 2 penampilan bersama Timnas Indonesia. Kebetulan, semuanya terjadi saat melawan Vietnam pada laga grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024 lalu. Di laga pertama, dia menjalani debut dan mampu mencatatkan 2 tackle sukses, 2 sapuan, 3 intercept, 46 umpan sukses, dan 1 tembakan tepat sasaran, membantu menang 1-0. Pada pertemuan kedua, Jay Izzes malah menyumbang 1 gol yang akhirnya menang 3-0. Berikutnya, sudah ada Irak dan Filipina yang menunggu untuk memungkasi grup F. 2 laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 dan Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Kami telah mengambil langkah bagus dengan memenangkan 2 pertandingan terakhir melawan Vietnam. Di bulan Juni kami harus bermain melawan Irak dan Filipina, setelah itu kita lihat di mana kami berada, ujar Jay Izzes. Dari grup F, sudah ada Irak yang di puncak klasemen dan telah memastikan diri lolos ke babak ketiga. Irak selalu menang dalam 4 laga dan sudah mengoleksi 12 angka. Kini, tersisa 1 slot saja dari grup F untuk lolos ke babak berikutnya. Tiket tersisa itu diperebutkan Timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Tapi, Timnas Indonesia sedang di atas angin untuk bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda kini menduduki posisi runner-up grup F babak kedua dengan 7 poin dalam 4 laga. Di bawah Timnas Indonesia ada Vietnam 3 poin, dan Filipina 1 poin. Secara matematis, 2 tim itu masih bisa lolos, tapi punya peluang yang lebih kecil karena selain wajib memenangi 2 laga tersisa juga harus bergantung ke hasil tim lain. Kami enggan menatap terlalu jauh ke depan, hanya pertandingan demi pertandingan dahulu. Kami akan mencoba untuk lolos ke babak berikutnya sehingga kami tahu apa yang harus dilakukan, ucap Jay Izzes. Kami tahu bahwa ini tidak akan mudah dibandingkan 2 pertandingan terakhir. Jadi kami perlu mempersiapkannya. Seperti yang saya katakan, kami hanya perlu fokus pada pertandingan berikutnya dan apa yang harus kami lakukan dan tidak terlalu fokus pada hasil akhir, tuturnya. Sayangnya, Jay Izzes terpaksa absen saat Timnas Indonesia melawan Irak. Penyebabnya, bek berusia 24 tahun itu tentu masih kelelahan setelah bertanding bersama Venezia. Bang Jay hari ini sudah tiba di Indonesia pada Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Artinya, jadwal untuk bertanding terbilang mepet. Namun, pemain berdarah Belanda itu masih bisa tampil saat menghadapi Filipina. Kabar baik, Kelvin Verdong kini sudah resmi jadi WNI, dan siap perkuat Timnas Indonesia.
Kelvin Verdong telah resmi berstatus warga negara Indonesia, WNI, setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024 malam. Pengambilan sumpah ini dilakukan di kantor wilayah Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Dengan begitu saat ini peluang buat Verdong untuk bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar selesainya proses sumpah Verdong jadi WNI disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di akun Instagram miliknya. Alhamdulillah Kelvin Verdong sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah. Setelah proses pengambilan sumpah, Kelvin juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia, tulis Erick. Masih butuh satu langkah lagi, yaitu persetujuan FIFA untuk Kelvin bisa membela timnas Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI, Pimpinan Komisi 3 DPR RI, Pimpinan Komisi X DPR RI, Menpora dan Menkumham yang selalu memberikan dukungan untuk sepak bola Indonesia semakin maju, lanjutnya. Verdong memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang lahir di Melaboh, Aceh. Sementara sang ibu lahir di Belanda. Verdong sudah bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain NEC Nijmegen itu turut menyaksikan langsung laga uji coba Indonesia vs Tanzania. Kepastian Verdong jadi WNI otomatis membuat kedalaman skuad timnas Indonesia, terutama di lini belakang semakin bertambah. Verdong merupakan pemain yang bisa mengisi posisi bek kiri dan bek tengah. Pemain berusia 27 tahun itu akan bersaing dengan Pratama Arhan, Nathan Chuaon, dan Sain Patinama untuk mengisi pos bek sayap kiri tim Garuda. Harapan kita semoga Kelvin bisa main di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Filipina, tanggal 11 mendatang. Timnas U20 Indonesia dihajar Ukraina 3-0 di laga perdana Toulon Cup 2024. Laga Indonesia U20 vs Ukraina ini berlangsung di Stade Jules Ladoumegue, pada Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Ukraina yang langsung tampil menekan mendapatkan peluang melalui Mykola Mihailenko pada menit ke-7. Ia dengan leluasa melakukan sundulan di kotak penalti tetapi masih belum menemui sasaran. Tekanan yang diberikan Ukraina akhirnya berbuah gol hanya 2 menit berselang. Umpan silang Alexander Drambayev ke tiang jauh mampu dikonversi jadi gol oleh Hennady Isinkuk untuk mengubah skor jadi 1-0. Setelah unggul, Ukraina tetap tampil agresif. Namun, timnas Indonesia U20 pelan-pelan bisa bermain lebih baik. Penguasaan bola bisa dilakukan dengan cukup nyaman. Hanya saja upaya untuk mengancam gawang Ukraina belum berbuah hasil. Ukraina bahkan mampu memperbesar keunggulan jadi 2-0 pada menit ke-30. Blok Dion Marks yang tidak sempurna mampu dimanfaatkan oleh Mihailenko untuk menggetarkan gawang Ikram Al-Ghifari. Di babak kedua, Ukraina mampu mencetak gol ketiganya pada menit ke-60. Kesalahan antisipasi Ikram saat mengantisipasi umpan silang Sinkuk membuat Ole Fedor dengan mudah menceploskan bola ke gawang kosong. Sejumlah perubahan dibuat oleh Indra Syafri, termasuk dengan memasukkan Jens Raven menggantikan Arhan Kaka pada menit ke-73. Namun, hal itu tak banyak perubahan hingga dengan skor 3-0 untuk kemenangan Ukraina atas timnas Indonesia U20 tidak berubah hingga laga usai. Selamat berproses Garuda Nusantara. Harapannya, di turnamen Toulon Cup 2024 ini, bisa menjadi ajang bagi para penggawa timnas Indonesia U20 untuk menyerat ilmu sebanyak-banyaknya. Lalu bagi Indra Syafri, turnamen itu juga bisa membuatnya mencari komposisi hingga mempraktikkan game plan yang sudah dilatihnya selama ini. Jadi, besar harapan timnas Indonesia U20 bisa berkembang usai pulang dari Prancis. Turnamen Toulon Cup sebagai uji coba yang sangat baik sekali untuk membentuk tim U20, baik itu mencari komposisi terbaik, baik itu untuk mereka mempraktikkan game plan atau filosofi yang akan kita mainkan nanti. Saat ini kondisi tim baik dan pemain terus mengalami peningkatan dalam segala hal, kata Indra Syafri, dikutip dari PSSI, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024.
Setelah mengikuti turnamen Toulon Cup 2024, Garuda Nusantara akan bermain di Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Piala AFF U19 2024 dijadwalkan berlangsung pada 17–29 Juli di Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, kualifikasi Piala Asia U20 2025 bulan September atau Oktober mendatang. Untuk menghadapi Toulon Cup 2024, Indra Syafri pun membawa 26 pemain timnas Indonesia U20. 6 diantaranya merupakan pemain abroad termasuk Jens Raven.